A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang suka memamerkan kelebihan apa yang ia punya. Seperti kekayaan, prestasi, bahkan ibadah saja dipamerkan. Hanya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan dianggap orang yang hebat. Padahal sebenarnya hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak dampak tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, tema kita hari ini yang akan kita bahas adalah pamer itu gak ada gunanya. Mau tahu selengkapnya? Saksikan di Islam itu Indah hari ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil kaid wa tanfarjibil karawatuk tabila wa ajatuna li barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa ala wa sabbi bi kulli mati wa nafasin bi kulli ma'lumilaka amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam hal mendidik, mengajarkan, menuntun, kadang perlu kita harus memperlihatkan. Karena kayak guru, orang tua harus memberi contoh keteladanan dengan cara memperlihatkan kebaikan. Memperlihatkan kebaikan supaya ditiru oleh anak dan murid-muridnya. Makanya kalau kita salat di pesantren, biasanya ustadz atau imam yang lagi mimpin pak kiainya, guru tak itu biasanya baca zikirnya dibesarkan, dijaharkan. Supaya anak-anaknya, murid-muridnya ngikutin. La ilaha illallah wa la syarika lahu Allahumma jannana astaghfirullah la ilaha illallah tasalama min kasal wa la ilaha illallah rabbul misal wal jannatu darsalam tabarak. Digituin. Kenapa? Supaya anak-anak ngikutin. Dan itu bentuk pembelajaran. Sementara dalam hal ini kadangkala kita harus memperlihatkan supaya kita tidak kena fitnah. Memperlihatkan. Tapi kalau dalam hal ini ada sesuatu yang diperlihatkan tapi Allah benci. Karena bukan aplikasi dari bentuk pendidikan, bukan aplikasi dalam bentuk apa? Pensyukuran nikmat untuk meninggalkan sesuatu dari fitnah. Apa itu? Pamer. Lihatlah aku. Na 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 la 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 la. Gitu. Pamer, ria. Untuk dilihat, untuk mengecilkan hati orang, untuk menganggap orang rendah dan dia lebih tinggi. Ini bahaya. Sudah tahu, tapi kenapa masih ada orang melakukan seperti itu? Karena mau disebut-sebut, mau dibanggakan, mau dianggap lebih dari yang lain. Inilah bahagian dari kenapa masih banyak orang yang melakukan pamer, karena mau dimuliakan. Mau dianggap lebih dari yang lain. Ini aplikasi daripada kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga orang-orang seperti ini lelah hidupnya. Tahu nggak Bu? Mau pamer nggak? Mau pamer nggak? Jangan. Nggak bagus. Pamer itu, ada orang pamer supaya disebut-sebut bahwa dia memiliki kelebihan. Nggak bagus Bu, maaf ya. Pasti masih ada yang lebih hebat dari ibu. Ibu mungkin merasa baju seragamnya bagus. Ternyata sampai di studio masih banyak lebih bagus. Mungkin ibu merasa brosnya bagus. Ternyata ada orang brosnya, bajunya penuh dengan bros.
Sampai ke bawah-bawah brosnya. Brosnya gede-gede semua. Jadi tidak usah lah. Jangan membanggakan diri. Dari sisi ini kita pun punya kelemahan. Mau nggak kekurangan kita dipamerin? Mau nggak kekurangan kita diperlihatkan? Kalau begitu jangan perlihatkan, pamer-pamerkan. Bahkan mohon maaf, bentuk kesombongan ini menyakitkan hati orang-orang. Dan ingat, kesombongan itu miliknya Allah. Karena Allah Maha. Anda siapa? Itu artis. Artis kan memang mau memperlihatkan. Betul. Karena ada yang dijual, Tampil. dipamerkan. Betul. Karena ada yang endorse. Betul. Kalau Anda siapa yang endorse? Saya nggak ada yang endorse. Siapa yang endorse? Nah, sama kalau kita ada di TV seperti ini, kan memang kayaknya pamer. Ustaz itu Pak, tidak mengingatkan, memperlihatkan sesuatu yang baik dalam al keteladanan. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Alhamdulillah nih hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah nih. Kita ingatkan ya, tema kita hari ini adalah pamer itu gak ada gunanya. Tuh 2, 3. Pamer itu gak ada gunanya. Ada gunanya gak? Kayak lagu penjual Buat apa gitu. Susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sama kayak pamer. Buat apa pamer, buat apa pamer, pamer itu Gak ada gunanya. Ini hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ini alhamdulillah Masya Allah luar biasa nih. Ada seorang ibu baru. Wah, ada siapa? Ada Winda Khair, tepuk tangan dulu dong. Winda itu ada singkatannya. Apa tuh? W wanita, Wanita, I idaman, idaman, N nan, nan, dahsyat. wah nandasya. Wanita idaman nan Nandasya. dahsyat. Kan suaminya namanya dahsyat. Bukan. Winda, apa kabar nih Winda nih? Sehat ya Winda ya? Sehat. Winda nih saya mau nanya nih Winda nih, boleh dong nanya ya. Boleh. Sambil di kesibukan-kesibukan sekarang ini kan kalau baru punya anak masih baby ini kan waktu banyak kosong nih. Waktu banyak kosong abis sibuk anak suka ngeliat sosial media, bener nggak? Betul Bang. Memantau teman-teman, tapi punya nggak sih teman-teman yang suka pamer? Mungkin ya kita nggak tahu. Dia mungkin punya rumah baru, ada kolam renangnya. Terus dia ngomong, ih bagus ya rumahku, kolam renangnya. Mungkin kata-katanya mungkin lebih halus atau bagaimana? Ada nggak ya kayak gitu? Kalau renang saya lagi kotor. Kolam renang saya kok kotor ya? Gitu. Silakan coba ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Banyak sih. Banyak ya? Iya, sepertinya lagi menjamur ya, Lagi suka pamer menjamur. di sosmed. Jam tangannya bagus tau. baru. Jam tangannya bagus. Ya Allah, tapi Baru dia nggak ya? pamerin tuh ditutupin sama dia langsung. Akhirnya ditutupi. Enggak dia nggak pamer, kebetulan kelihatan. Terus gimana kalau Winda ngeliat orang kayak gitu? Apa yang pengen Winda sampaikan kepada mereka? Sebenarnya sih agak risih ya Agak ngeliatnya. risih. Karena kan kok norak ya. Oh ya Allah. Tepuk tangan Tadi saya berarti jahat juga. Bener. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang kan, Betul. di atas langit masih ada langit Betul. lagi. Jadi kalau dilihat sama yang punya lebih dari itu kan, kok gitu aja udah pamer, sedangkan yang lebih aja biasa aja. Ih, Masya Allah tepuk tangan dong buat Winda. Emang begitu, gak boleh. Kata ibu itu, brosnya bagus ya Bu? Hah? Bagus ya? Bagus dong. Tapi Bagus itu dong. bagus, bajunya bros semua. Ini Masya Allah nih, di studio kita sudah kedatangan ibu-ibu yang cantik-cantik dan bapak-bapak yang walaupun cuma 5 orang di sini ganteng-ganteng semuanya. Yang pertama nih ya, kita sebutkan dulu nih yang jilbab hijau dan pink. Mana coba hijau dan pink di belakang saya dan di sebelah kiri saya dan sebagian di depan. Dari Majelis Taklim Nurul Huda, Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan dulu dong Ibu. Ibu, oh sebentar, Bu, kondisi. ayo. Jangan Dadah, dialihin, Bu. ini dia nih Biar orang-orangnya. kelihatan, Bu. Assalamualaikum. Ibu yang di belakang berdiri Bu. belakang Assalamualaikum berdiri, Bu. semuanya. Oh Masya Allah, terima kasih Ibu Alhamdulillah, udah udah mampir ke nyampe. sini. Dan selanjutnya jilbab orange biru yang sejajar dengan kita-kita tadi nih. Di belakang saya dan juga sebagian ada di atas, ada juga sebagian di depan. Dari Majelis Taklim Ar-Rahman Kesesi Rejo Pemalang Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu dong Ibu. Masya Allah Ibu, Assalamualaikum.
Dan sebagian juga yang ada di depan ini, ada nih di sini nih. Ini Bu, Ibu boleh nengok ke belakang Bu. Ibu nih dia nih Bu. Waduh, nanti gantian Dadah, ya. Bu. Ayo, Bu, yang Nanti hijau, Bu. gantian. Ibu ini sudah beda brosnya. Ya Supaya Allah. mudah dilihat. Tapi menghadap belakang. Nanti Ibu ke depan Bu, nggak usah Nanti ngiri ya pindah Bu ya. insya Allah. Ibu ini nggak sombong. Walaupun dia beda bros, dia kadang ke belakang. Ayo, coba. Padahal dari rumah udah bedain brosnya. Betul. Udah gampang ketahuan. Betul. Di Coba, depan duduk saya ya. coba mau tanya sama jamaah yang ada di sini. Bu, ibu-ibu ada nggak yang punya teman sombong Bu? Suka pamer, ada nggak? Coba angkat tangan saya mau tanya. Coba mana ya? Yang mana ya? Sebentar, ibu yang ini yang galak ini, yang tadi ini, yang brosnya beda. Ibu-ibu namanya siapa Ibu? Nama saya Yeti Suharyati. Ibu Yeti punya nggak teman yang suka pamer? Banyak. Banyak ya? Banyak ibu, ya? Ibu sebel nggak Bu sama teman yang suka pamer? Ah enggak. Oh biasa aja Bu ya? Biarin aja itu kan kelakuan dia. Oh, hak haknya dia. dia. Mau apa saja. Tepuk tangan dulu dong. Ini Masya Allah luar biasa ya. Oke kita lanjut lagi nih masih di tema kita hari ini ya. Pamer itu nggak ada gunanya. Kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Tergolong apakah orang-orang yang suka memamerkan kelebihannya? Silakan Ustadz Syam, mohon izin. Ya masih begini tau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tergolong apakah orang-orang yang suka pamer atau memamerkan kelebihannya supaya diperhatikan oleh orang lain? Yang pertama tergolong orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang pamer biasanya membutuhkan komentar daripada orang lain. Membutuhkan pendapat daripada orang lain. Hidupnya ini terkontaminasi oleh pendapat oleh orang lain. Kalau dia tidak mendapatkan pendapat orang lain, rasanya hidupnya gimana gitu ya. Kalau nggak ada dapat komentar dari orang lain. Habis posting misalnya di sosial media, kalau nggak ada komentar sama sekali nggak enak gitu rasanya. Nah, kemudian orang yang pamer ini tergolong apakah mereka? Mereka ini orang-orang yang merasa tidak diperhatikan. Merasa tidak diperhatikan. Ibu punya anak kecil Bu, yang punya anak kecil angkat tangan Bu. Oh iya, Winda. Winda kadang anak kecil tuh kadang suka tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Biasanya karena meminta perhatian. Karena minta perhatian dari orang tuanya. Beginilah sifat-sifat orang yang pamer. Kenapa mereka? Mereka meminta perhatian daripada orang lain. Tergolong orang yang kesepian, tergolong orang tidak percaya diri, tergolong orang yang sangat terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kemudian bagaimanakah Al-Quran menggolongkan orang-orang yang suka pamer ini? Kita sepakat kalau pamer ini tidak baik ya Bu ya? Kita sepakat pamer ini tidak baik, adalah sifat tercela. Kalau bahasa agamanya disebut dengan ria. Ada ria, ada ujub, ada sum'ah. Kalau ria, ro'a. Dari kata ro'a artinya melihat. Jadi ingin dilihat. Kalau ujub dari kata dia jumawah. Nah, kemudian ada sum'ah. Sum'ah dari kata sam'i. Sam'i artinya pendengaran. Nah, ingin didengar, ada yang ingin dilihat, ingin terpampang dirinya. Nah, kemudian tergolong apakah orang-orang ini? Kalau dalam Al-Quran disebutkan digolongkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik ini kalau mereka dipanggil sholat mereka malas. Tapi kalau ada orang lain yang melihatnya mereka akan rajin untuk sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama digolongkan orang yang munafik. Yang kedua digolongkan orang-orang yang muflis. Syaratnya ibadah, syaratnya semua yang kita lakukan, syaratnya pekerjaan adalah niatnya karena Allah. Kalau orang niatnya karena Allah disebut orang yang ikhlas. Pelakunya disebut dengan mukhlis. Mukhlis adalah orang yang ikhlas. Lawan daripada mukhlis ini kalau dia pamer bukan mukhlis tapi muflis pakai F, pakai fa. Muflis artinya rugi, bangkrut. Mereka menjadi orang yang bangkrut. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka ria, ketika mereka pamer, maka amalannya bagaikan pasir di atas batu yang sangat licin. Kemudian amalannya ini banyak. Bagaikan pasir yang sangat banyak di atas batu yang licin. Kemudian datanglah ria ini. Ria diibaratkan sebagai hujan yang sangat lebat. Akhirnya membuat pasir yang berada di atas batu yang licin ini menghilang semuanya. Artinya apa? Mereka bangkrut. Rugi nanti di akhirat karena amalannya tidak ada. Karena amalannya bukan karena Allah. Tapi kita selalu berbaik sangka dengan orang-orang yang pamer. Bisa jadi mereka memang butuh perhatian karena memang lagi kesepian. Sudah terlalu lama sendiri
Sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Jonas dia, kelamaan ngejomblo, kelamaan sendiri, kelamaan tidak diperhatian, kelamaan tidak diperhatikan oleh orang lain, akhirnya meminta perhatian lewat caranya sendiri, dengan cara pamer, dengan cara show off, dengan cara posting-posting yang sesuatu yang mereka ingin dikomentari oleh orang lain. Artinya orang-orang yang begini adalah memang orang yang butuh perhatian. Kita jangan berburuk sangka dengan orang-orang yang seperti ini ya Bu ya. Jangan langsung mengatakan kalau ada orang yang pamer mengatakan oh pamer dia. Tidak, belum tentu. Yang tahu niatnya hanya dia dan Allah. Yang tahu niatnya hanya dia dan Allah. Walaupun kata Winda tadi kita risih. Tapi yang tahu niatnya adalah dia dan Allah. Dia dan Allah. Kita tidak tahu. Untuk teman saya ada yang Maklum jomblo. niat. Ada teman saya yang jomblo Pak Ustadz. Apa? Dia nggak begitu. Ada yang jomblo juga. Kurang perhatian. Tapi alhamdulillah dia bisa nahan diri. Yang sebelahnya Ustadz. Jangan diomongin Oh, seperti jangan. itu. Karena memang beliau orangnya seperti itu. tanpa diberitahu Betul. orang sudah tahu. Tapi tadi saya suka, maksudnya ada beberapa yang saya pelajari tadi. Yang pertama di dunia ini termasuk sebenarnya orang-orang yang kesepian. Dan yang kedua bahayanya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Dan juga dia juga termasuk orang-orang yang muflis. Yang rugi, astagfirullahaladzim. Makanya bahaya bingit. Bahaya bingit ya kalau kayak gitu. Bagi orang yang jomblo, saya ada nasihat. Oh gitu, apa tuh nasihatnya? Sabarlah, Silakan. karena jomblo itu singkatan. Apa tuh? Jodohmu mungkin belum lahir, oi. Aduh Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustadz Syaf. Ini kita lanjutkan lagi ya, masih di tema kita hari ini. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung. Tema kita hari ini bagus banget di pelajaran buat kita semuanya. Pamer itu nggak ada gunanya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Cecep. Tentang apa saja ciri-ciri bagi orang yang suka pamer. Jangan sampai nih kita salah pengertian. Kita yang akhirnya kita yang suuzon. Wah dia suka pamer, padahal bukan. Nauzubillah ya. Silakan Ustadz Cecep, tepuk tangan buat Ustadz Cecep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria. Terima kasih. Ibu, bagaimana kalau dalam hidup kita menemui orang yang suka pamer, itu kita juga enak, betul tidak Bu? Dia itu seperti berdiri di atas gunung, melihat orang lain kecil, padahal dia nggak sadar orang lain juga lihat dia itu kecil. Menganggapnya dia paling tinggi. Ada yang gelar dipamerin, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bohong jelas nggak boleh. Pakai MM. Orang nanya, Mas dapat Magister Manajemen dari mana? Ini bukan MM Magister Manajemen. Lalu apa MM-nya? Makelar mobil. Maaf, kalau ibu, bapak namanya digabungin jadi nama anak itu bukan pamer. Tapi harus lihat-lihat dulu. Sebab nggak bagus misalnya ibunya, kalau yang bagus nih ibunya Desi, bapaknya Kardita, jadi Deswita, bagus gitu kan. Tapi kalau nama bapaknya Basuki, ibunya Kokom jadi Baskom. Atau misal ya bapaknya Sam, misal. Ibunya Bella jadi Sambal. Oh nggak asik ya? Tepuk tangan dulu. Iya. Mudah-mudahan berjodoh, amin. Tapi namanya jangan sambal anaknya. Cirinya apa? Imam Ali menjelaskan ciri orang yang pamer itu sendiri pujian. Sebabnya karena kesendirian, sebabnya karena pujian. Kalau dalam kesendirian ibadahnya malas, tapi kalau ada orang ibadahnya jadi semangat, nah mulai itu terkena namanya ria, terkena namanya pamer. Ada juga karena pujian, kalau orang dipuji itu amalnya meningkat Bu. Wih, ibu baik banget, makasih nyumbang masjid tok 10 juta. Tapi begitu nggak ada yang muji 10.000. Jadi kelihatan meningkatnya karena pujian, berarti itu ada faktor pamer atau ria. Ingin orang melihat dia. Berhati-hatilah seperti orang mengambil air dari sumur menggunakan ember yang bocor. Apa yang dia dapat? Ember bocor. Betul? Dia tidak mendapatkan apa yang dituju. Kenapa? Karena dia hanya ingin pamer, hanya ingin dilihat oleh manusia.
Hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang pamer. Menunjukkan ketidakdewasaannya kita. Maaf, anak kecil di bawah 3 tahun dikatakan pintar, itu beda dengan orang dewasa. Anak kecil di bawah 3 tahun dikatakan pintar kalau sudah mata genit. Mana mata genitnya? Kling, pintar. Coba ibu kalau mana mata genit, nggak lucu. Pintar, enggak. Pintarnya ibu karena ngurus anak, pintarnya ibu karena ngurus suami. Kedewasaan. Nah, terbukti orang yang suka pamer adalah orang-orang yang tidak dewasa dalam hidupnya. Maka ciri orang yang pamer, pertama, dikala dia sendiri, kata Imam Ali, ibadahnya jadi malas. Dikala dilihat oleh orang lain, ibadahnya menjadi semangat. Dikala dipuji, dia bertambah amalnya. Tapi dikala dicela, justru dia berkurang amal ibadahnya di dalam kehidupan. Oleh karenanya berhati-hatilah pemirsa. Jangan sampai kita tergolong orang yang pamer dalam kehidupan kita. Tetap ceria. Iya, tepuk tangan dong buat Ustaz Cecep. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Cecep, ini mudah-mudahan buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah ini jelas nih. Jadi ciri-ciri orang yang pamer itu sebenarnya kelihatan banget ya Pak Ustadz ya? Sangat kelihatan. Betul. Karena dia sendiri yang memperlihatkan. Betul. Nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini sebelum kita lanjutkan lagi nih, saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih Winda. Ada yang mau ditanyain nggak sama narasumber kita nih? Mungkin terkait dengan pengalaman pribadi atau bagaimana? Silakan. Ada sih, jadi waktu itu saya lagi jalan-jalan kan keluar kota. Nah waktu itu ketemu sebuah masjid, cuman unik banget. Jadi di masjidnya itu ada tulisan, masjid ini merupakan sumbangan dari haji bla 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 misalnya gitu. Nah itu termasuk riya bukan? Oh gitu, jadi Iya. di masjid itu ada tulisan-tulisan kayak gitu. Iya, Nah ini betul. bagaimana nih Ustadz Syam dulu deh, silakan Ustadz Syam. Kalau melihat dari sisi kebaikan, kita akan melihat bahwasanya dia nulis namanya supaya dia didoakan. Kalau kita pakai kacamata prasangka baik. Berprasangka baik. Maka kita kan nggak bisa ngontrol prasangkanya orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya yang begini ini dihindari. Tapi kalau misalnya orangnya mengharapkan doa daripada kita, oh luar biasa orang ini, kita harus mencontohnya, kita harus mendoakannya karena berkat dia ada masjid ini. Mungkin itu adalah tujuan beliau. Oh, Belum tentu ria. Belum tentu ria. Ustadz Maulana silakan, mau izin Pak Ustadz. Kalau seperti itu bagus. Menuntun orang lain supaya mengikut. Hebatnya dia. Dia bangun masjid. Kan salah satu amal jariah adalah, dari 7 amal jariah tersebut adalah salah satunya adalah membangun masjid kan. Ya, inama amalu binniat juga Ya. tadi akhirnya. Jadi gini, kadangkala orang bisa tahu kalau disebut, ndak usah masjid ini dibangun. Ndak, kadangkala orang bangun masjid dengan namanya. Dengan namanya dia. Ya. Seandainya Masjid An-Nur, seandainya namanya karena Nur gitu. Yang punya Nur namanya. Oh, Nah, Masya jadi Allah. kadang-kadang seperti itu supaya orang-orang tidak berburuk sangka atasnya. Kadang-kadang kan masyarakat juga berburuk sangka, lah nggak pernah nyumbang dia. Nah, tapi kadang-kadang ada ternyata juga dia bangun masjid. ada juga orang masjidnya, mungkin karena orang masjidnya ngerasa dia merasa senang terbantu. Jadi sebenarnya orang yang nyumbang juga nggak ada niat untuk disebutkan namanya. Nggak ada niat. Tapi dari pengurus Bisa masjid jadi yang memampakkan. atas ucapan terima kasihnya. Oh, gitu. Bisa jadi bukan yang tulis. Kita aja kita baik sangka. Iya, Ustaz Cecep, ada mau ditambahkan? Jadi kita tidak bisa menilai sesuatu itu pamer atau ria. Karena yang bisa tahu hanya dia dan Allah, apa yang ada di dalam hatinya. Seperti hadis tadi yang dibacakan oleh teman saya yang ganteng ini. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu, segala perbuatan tergantung niat. Dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau dia niatnya ingin pamer, nih aku yang bangun masjid nih. Udah, nggak ada pahalanya sama sekali. Nauzubillah. Kalau sampai tadi orang masjidnya yang ngomongin supaya apa? Supaya orang-orang lihat itu nggak apa-apa buat orang yang nyumbang kalau ya. orang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau Sama untuk ibu-ibu motivasi. datang sini. Apakah ibu-ibu datang ke sini karena pamer? Enggak. Alhamdulillah terbukti tidak kan? Yang di depan pengajian nggak masuk TV nggak apa-apa. Gak apa-apa, Masya Allah Bu, nanti gantian ya Bu ya tetap ya. Ini Masya Allah nih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi bisa jadi pelajaran juga buat kita supaya tidak berseuzon kepada orang ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih, sesaat lagi akan ada penampilan dari Nas yang lagunya ini diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW dan juga ada tausiah dari Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sepertinya anak itu udah mulai simpati sama aku. Gue tahu hidup lu tuh indah emang.
semua punya segalanya. Lalu nanti Sinetrans BNBB mulai 20 Maret hadir setiap hari jam 6 sore di Trans TV. Alhamdulillah Neng, dapat rezeki dari Allah. Ada tambahan modal buat beli kambing. Tapi ingat ya bang, rezeki itu bukan benar-benar punya kita. Cuma dititipkan sebagai ujian. Dalam kitab amal akan dicatatkan. Alhamdulillah Neng pintar kayak ustazah di madrasah. Alhamdulillah ya. Tapi lebih pintar lagi kalau mau bantuin bersihin di kambing. Itu belajar hal baru. Ya itu mah mengajar. Akan usang setelah dimanfaatkan. Kebaikan atau keburukan akan dicatatkan. Harta akan usang setelah dimanfaatkan. Kebaikan atau keburukan akan dicatatkan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Nas. Terima kasih banyak Nas, Daud Sakti, Bella, Risma Wanda dan juga Cepi. Ini Masya Allah nih, tadi baru saja kita mendengarkan sebuah lagu yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dari salah satu riwayat yang mengatakan manusia berkata nih, harta-hartaku, dan beliau bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan juga akan berlalu begitu saja? Nah ini jadi segala sesuatunya gak ada yang kita bawa jadi intinya nih. Lahir kita tanpa apa-apa, pulang juga tanpa apa-apa. Meninggal juga gak bawa apa-apa ya Bu ya? Ada yang meninggal bawa handphone Bu? Gak ada ya Bu ya? Masya Allah nih, hari ini kita juga ingatkan lagi kepada jamaah yang ada di rumah. Hari ini kita membahas tema yang sangat luar biasa. Tema kita adalah Pamer itu tak ada gunanya. Tuh 2, 3. pamer itu tak ada gunanya. Ini Masya Allah. Pamer itu Tak ada gunanya. 1, 2, 3. Iya, ini Masya Allah nih. Masih ada Winda juga di sini, tepuk tangan buat Winda. Alhamdulillah, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari narasumber kita, saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya boleh. Silakan, angkat tangannya. Ayo, mana ini? Mana ya? Oh udah yang dekat aja deh. Cari yang dekat-dekat dulu. Ibu mau izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munawaroh dari Majelis Taklim Ar-Rahman dari Desa Kesesirjo, Bodeh, Pemalang. Saya mau tanya Ustadz. ya. Saya kadang-kadang suka pamer. Karena teman-teman itu suka memamerkan harta bendanya, punya ini, punya itu. Dan kalau saya tidak pamer, suka diremehkan. Itu gimana Ustadz? Oh, bagus nih, tepuk tangan dulu dong buat ibu. Ini nih kalau nggak pamer nggak ditemenin, dicengin terus sama temen-temennya. Mau nggak mau jadi pamer, gimana nih Ustadz? Sombong di depan orang sombong sedekah. Supaya dia tahu rasa bagaimana sakitnya digituin. Dalam hal ini wanita itu harus cantik. Percantik anak perempuanmu, nikahkan anak laki-lakimu. Wanita itu perhiasannya berwarna, tak berbau. Tapi laki-laki berbau tak berwarna. Makanya wanita itu pakai bedak, lipstik, pemerah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan, dalam artian bukan pamer ya, dalam artian mensyukuri nikmat, memperbaiki nikmat, medikur, pedikur, cukur. Kan itu perawatan kan. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu tidak berdandan, kalau ibu tidak melakukan sesuatu yang baik, yang dipermalukan adalah suami ibu, yang malu keluarga ibu. Ya Allah, ada emas disembunyiin, disimpan. Memangnya buat istri keduanya suami. Astagfirullahaladzim. Dipakai. Itu nggak pamer Ustadz? Gini, ibu niatnya pamer.
Ibu niatnya pamer? Enggak. Ya udah tidak. Oh iya. Tapi masalahnya begini, ini dilematis juga ya. Maksudnya gini, pada saat kita mencoba untuk mengikuti maksudnya daerah pergaulan kita, Ya. tapi ada orang lain juga kan di sana kan yang tidak mengenal kita begitu baik. Nah ini nanti dia berpikir, wah ini orang pamer ya, kok begini sih, sama aja, apa bedanya sama mereka? Ini gimana nih mungkin buat Ustadz Syam atau Ustadz Cecep? Silakan. I believe it when I see it. Saya akan percaya kalau saya lihat gitu kan. Saya akan percaya kalau kamu memperlihatkan apa yang kamu punya. Biasanya pergaulannya begini nih. Saya nggak percaya padamu kalau belum kamu pamerkan gitu. Jadi kita buktikan aja Bu. Buktikan. Kalau misalnya kita mampu ya kita buktikan. Atau mungkin Allah yang perlu membantu kita untuk membuktikan kepada orang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pamer di hadapan kita. Betul tadi kata Pak Ustadz, sombong di atas orang sombong itu adalah sedekah. Dan ini memang benar hadis Rasulullah mengatakan bahwa sombong di atas orang sombong adalah sedekah. Kenapa? Tapi ingat, jangan membalas keburukan dengan keburukan lagi. Kenapa? Karena nggak ada habisnya. Kalau mungkin teman-teman kita mencontohkan sesuatu yang pamer, sebaiknya kita mencontohkan bahwa nih gue ini nggak pamer, tapi gue punya kok gitu. Kita yang memberikan suasana baru. Oh, kita yang mencontohkan, oh dia tuh nggak pamer, tapi ternyata ya, wah tanahnya di mana-mana, semua yang ada di sini tanah bukan punya saya. Punya orang. Ustadz Cecep, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Makanya apakah itu pamer, itu pertanyaannya. Jadi tidak bisa kita menilai kecuali kita tahu motivasi yang ada di dalam itu. Atau niatnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah apa yang ada di dalam hatimu, betul, atau kau tampakkan, yang kau sembunyikan, yang kau tampakkan, ya'lamullah, Allah tahu. Jadi ibu niatnya mamerin, dan Ustadz nanya, apakah ibu pamer? Enggak. Nah berarti enggak termasuk pamer. Tapi kalau ibu niatnya saya ini, aku punya perhiasan nih. Wah, makanya jangan. Ibu suka begini sih, katanya itu nggak boleh Bu. Berapa harganya ini? Langsung kata penjualnya, 5.000. Soalnya giginya penjualnya emas semua. Ibu terima kasih banyak Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu. Ini Masya Allah nih, ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Biar kita semakin jelas, kita perlu tahu nih kerugian bagi orang-orang yang suka pamer. Kalau gitu langsung aja kita minta Ustadz Maulana mau diizin waktunya untuk menjelaskan kerugian apa nih buat orang-orang yang suka pamer. Silakan Ustadz. Ada 3 bentuk kerugian bagi orang yang suka pamer. Yang pertama kerugiannya dalam al-agama. Dalam al-ibadahnya tidak ada pahalanya. Dan nanti kelak dari kemudian menghadap kepada Allah. Lantas Allah berkata, kamu tidak ada pahala sholatmu. Tidak ada pahala hajimu. Karena kau salat dan ibadah-ibadahmu bukan karena aku. Kalau begitu minta pahala kepada orang yang engkau mau dilihat padanya. Itu kerugian yang sangat dahsyat nanti dari kemudian. Betapa ruginya mereka. Maka disebut orang muflis, orang rugi dan sebagainya, orang bangkrut dan sebagainya. Itu yang berkenaan dengan amal ibadahnya. Karena tidak bernilai pahala. Dan ada juga yang berkenaan dengan apa? Pribadinya dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Kerugian yang ada pada dirinya, melelahkan dirinya. Lelah dirinya. Saya waktu berangkat haji sama Padli, koper saya lebih banyak. Aku itu isi tas baju saya lebih banyak karena pakaian pagi beda dengan siang, malam beda lagi. Padahal bertanya, kenapa Ustaz? Nanti kalau ada yang foto saya kan tidak enak, bajunya sama. Itu pamer tidak. Kebetulan saya ada yang siapkan baju, perlu dipoto. Tuh, nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah, jangan marah ya Bu. Capek orang, lelah orang yang mau suka pamer. Betul tidak? Lelah dirinya. Dan dalam artian yang kedua kerugian pada dirinya, tahu nggak? Tahu nggak? Karena saya belum beritahu. Yang kedua ini, apa yang kedua ini? Membuat dia kecewa. Kecewa dalam hal apa? Kalau penilaiannya enggak suka, enggak bagus, kan sakit hati kan? Padahal tujuannya untuk dipuji, tapi dalam hal ini tidak dipuji, malah kritikan, menyebabkan dirinya apa? Kecewa. Kalau untuk memuaskan orang kan tidak sama penilaiannya. Kesukaan orang kan tidak terlalu bentuk, tidak sama kan? Kalau begitu, hentikan pamer supaya kita tidak kecewa. Tidak kecewa. Ada lagi kerugian yang terjadi dalam hal ini pada orang lain. Yang pertama, memberikan pelajaran buruk, utamanya anak-anak. Anak-anak yang melihat orang tuanya suka pamer, itu tidak enak dalam hal pendidik. Kenapa? Anaknya juga ikut jadi pamer. Jangan Bu.
Makanya kalau mendidik anak, belikan baju yang sewarna. Sewarna, jangan beda-beda. Kenapa? Supaya anak terdidik untuk mencintai dan ibaratnya ada bentuk kesyukurannya. Mohon maaf kepada semuanya, dalam hal ini juga bisa membuat orang berburuk sangka pada diri kita. Dan bisa jadi omongan. Orang menjadi dosa disebabkan karena kita. Posting di mana-mana, makan difotoin, baru diposting. Itu pamer. Kalau promoin tempat makannya tidak ada masalah. Tapi kalau pamerin, ya Allah, semua diposting. Alhamdulillah, sudah salat tahajud. Ibadah sunnahnya dipamerin. Padahal harusnya disembunyiin ya, makanya ibadah sunnah di rumah. Dia foto, posting hari Jumat. Betul. Orang lagi sujud dipoto kan. Kakinya. Salat Jumat. Ya orang salat Jumat. Saya bilang, ini orang tidak salat Jumat ya. Karena orang lagi sujud semua. Tapi gini, ini ada yang bagus nih. Maksudnya dalam arti, kadang-kadang kita juga harus bisa menyikapi jangan kayak orang kejudesan. Ada juga orang yang suka kejudesan begini, padahal mungkin niatnya baik. Banyak orang yang mungkin mengupload di sosial media itu sebagai album. Foto. Karena kalau misal foto disimpan nggak dicuci lama-lama hilang. Iya. Nah mungkin dia cuma masukin foto, nah orang lain yang komentar, sombong banget begini begitu. Padahal nggak ada maksud buat itu. Jadi kita juga harus pintar menyikapi. Apakah Pak ini termasuk ria dengan memakai gelang hajinya? Oh tidak Pak Ustadz. Maksudnya apa ini? Maksud saya ini mengingatkan saya supaya pada saat saya melakukan apapun, saya tidak melakukan Tepuk hal-hal yang dulu. ada remnya gitu. Sama, orang dikasih nama H di depan. H titik. Supaya apa? Merem dia supaya tidak melakukan macam-macam. Betul. Yang bahaya ketika ada yang misalnya posting di sosial media, ada yang menjadi provokator. Nah ini Betul. bahaya. Biasanya orang Gitu. niatnya bagus, terus dia yang duluan ria, nah yang lainnya ikutan. Ini bahaya. Jadi jangan mudah ikut-ikutan sama orang lain. Yang ngomong pertama dosanya nanggung yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke, ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Masih banyak sekali pembahasan tentang tema kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. FTV aku yang ini pastinya berbeda. Dijamin lebih seru. Mau yang baper? Nonton FTV di Trans TV. Mulai 20 Maret, hadir Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini apa ibu-ibu? Pamer itu gak ada gunanya. Ini Bu. Itu gak ada gunanya. Masya Allah ibu ya, pamer tuh gak ada gunanya, capek doang. Nih kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sekarang kita coba mendengarkan kisah hikmah dulu nih. Yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Bagaimana Pak Ustadz? Siap Pak Ustadz? Siap dong. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz. Kisah ini adalah bentuk pembelajaran buat kita. Saya mengambil kisah dua sisi. Ada sisi di mana kisah ini kita ambil pembelajaran dari para sahabat Rasulullah. Dan yang kedua, kisah yang diambil dari hadis riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan tentang sosok tiga makhluk, tiga manusia yang ditolak ibadahnya. Padahal dia ibadah, justru dimasukkan dalam neraka. Ayo kita belajar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, dalam hijrahnya Nabi bersama para sahabatnya, kaum muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan disambut oleh kaum Ansar. Menarik sekali. Ternyata kaum Ansar itu luar biasa menyambutnya dengan persaudaraan. Ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih wanita, ada yang dikasih harta, ada yang dikasih lahan, ada dikasih segalanya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah tersebut. Tapi ketahuilah, ada 80 sahabat Nabi yang tidak kebagian.
80 sahabat ini justru tinggal di masjid. Tidur di masjid, makan di masjid, berada di masjid. Mereka ini adalah ahlus suffah. Mereka tidur di masjid. Tapi ketahuilah, para sahabat yang bersedekah tidak pernah mau disebut. Ketika menyedekahkan, membantu, memberikan uang, memberikan makanan kepada ahlus suffah. Ahlus suffah cuma kaget. Tiba-tiba ujung sarungnya, ujung bajunya berat. Ketahuilah, ternyata semalam ada orang bersedekah dengan mengikatkan uang di ujung bajunya. Betapa hebatnya para sahabat Nabi, tidak ada bentuk pamer. Ahlus suffah tidak mau. Ketahuilah, jangan pernah bersedekah dengan memamerkan sedekah. Engkau membuat malu yang kau sedekahkan padanya. Engkau antrikan orang miskin. Antri orang miskin untuk meraih zakatmu. Sebenarnya bukan sedekah lagi di situ. Bukan engkau bantu dia, tapi engkau permalukan mereka. Antarkan zakatmu, antarkan sedekahmu kepada mereka. Kalau perlu mereka tidak tahu. Kalau begitu masukkan di baitul mal, masukkan di badan amil zakat, biar mereka yang memberikan. Jadi mereka tidak tahu siapa yang memberikan itu. Sebagaimana para ahlus suffah yang diberikan tapi dia tidak tahu siapa yang membawa zakatnya, sedekahnya semalam. Berbanding terbalik dengan kisah 3 orang yang disebutkan bahwa nanti dari kemudian didatangkan 3 orang. Orang yang pertama berkata, aku ini orang hebat, jihad, berjuang di jalan Allah. Tapi tidak, kata Allah, engkau mau disebut pahlawan. Maka orang ini pun dilemparkan masuk ke dalam neraka. Orang kedua pun berkata, aku ini alhamdulillah penuntut ilmu, pengajar, membagi ilmu, bangga dengan ilmunya. Kata Allah, tidak, engkau itu mau disebut orang pintar, orang alim. Maka dilemparkan pula lah orang kedua ini masuk ke dalam neraka. Dan orang ketiga pun demikian. Saya rajin bersedekah, suka membantu orang. Kata Allah, tidak, engkau bersedekah bukan karena aku, karena engkau mau disebut orang dermawan, engkau mau dipuji, engkau mau dibanggakan. Maka orang yang ketiga pun dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ayo, beribadah jangan pamer. Dikhawatirkan justru kita merugi dan tersiksa atas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya Allah, jangan sampai kita ya jadi orang-orang yang banyak amal ibadahnya tapi akhirnya jadi sia-sia. Nauzubillah summa nauzubillah. Semua kita mencari ridhonya Allah untuk bisa dimasukkan ke surganya Allah. Ini ingat-ingat nih buat semuanya nih. Jangan sampai nih dari sekarang nih kita ingatkan lagi buat jamaah yang di rumah. Akhirnya sedekahnya itu gak ada gunanya. Ya, nauzubillah. Mungkin dari Winda nih, ada sedikit komentar mungkin dari tadi kisah hikmah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Ada yang mau disampaikan? Boleh silakan. Ya betul sekali ya, kalau misalnya awalnya niatnya sedekah tapi ditunjukkan pada banyak orang, lama-lama bisa jadi ria jatuhnya. Jadi segala sesuatunya emang lebih baik cuma kita dengan yang kita sedekahkan aja yang tahu, nggak perlu yang lain jadi tahu gitu ya. Iya, kalau bisa mungkin juga yang disedekahin nggak tahu siapa yang ngasih juga. Allah, Masya Allah, benar-benar tepuk tangan dulu dong buat Winda, bagus banget itu kalau sampai yang disedekahin juga nggak tahu. Ini dari siapa saya nggak tahu. Tiba-tiba udah ada di rumah saya, Masya Allah tadi seperti sahabatnya Rasulullah diikatkan dalam baju gamisnya ya, Masya Allah luar biasa. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kita perlu tahu juga nih tentang balasannya. Balasan-balasan bagi orang-orang ini di akhirat yang suka pamer atau suka riya nih, nauzubillah summa nauzubillah. Seperti apa balasannya dari Allah? Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس
الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu karena manni wal adha, karena engkau sakiti perasaan si penerima, karena engkau sebut-sebut sedekahmu, dan karena engkau pamer, karena engkau ria. Artinya apa? Balasan bagi orang-orang yang pamer di akhirat yang pertama adalah dia membatalkan pahala sedekahnya. Membatalkan. Sebenarnya dia bersedekah sudah ada. Ini Bu, lihat hebatnya syaitan. Kita bersedekah, niatnya ikhlas. Ikhlas, di awalnya ikhlas. Lama-lama karena ada yang memuji, wah Masya Allah Bapak, Masya Allah Ibu, luar biasa sumbangannya. Muncul dalam hati ini agak ria. Nah, hebatnya setan. Bukan di awal saja, bukan niatnya saja yang dirubah oleh setan. Tapi sementara prosesnya, setan datang muncul. Akhirnya batal pahala sedekahnya. Akhirnya nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini balasan yang pertama, akan membatalkan pahala. Balasan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat, wahai para malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang ini protes, ya Allah, kok saya masuk neraka? Saya kan mati syahid, saya kan berjihad, saya ini berperang, kemudian saya mati dalam peperangan. Kenapa saya masuk neraka ya Allah? Mana keadilanmu ya Allah? Apa kata Allah? Emang kamu pikir saya nggak tahu niatmu? Kamu berjihad karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena aku. Ingat Bu, Allah Subhanahu Wa Taala adalah serikat yang terbaik. Tahu serikat Bu? Serikat tuh sekutu yang terbaik. Kalau misalnya kita 3 orang berbisnis, saya berbisnis dengan Ustadz Cecep dan Mas Fadli. Saya harus bagi hasil dong. Saya kasih ke Ustadz Cecep juga, saya kasih juga ke Mas Fadli. Tapi ketika kita bersekutu dengan Allah, kalau kita bersekutu dengan Allah dan orang lain, kata Allah, tidak usah buat saya, buat orang lain saja. Karena kamu sholat untuk orang lain, ya udah nggak usah buat saya, untuk orang lain saja. Artinya apa? Allah tidak menerima sholat kita, Allah tidak menerima puasa kita, Allah tidak menerima sedekah kita, Allah tidak menerima seluruh ibadah yang kita lakukan. Inilah balasan yang didapatkan nanti orang di akhirat. Kemudian apalagi balasannya? Balasan bagi orang-orang yang di akhirat kalau dia pamer atau ria. Kalau dia pamer, ada ayat berbunyi begini. Ini sangat menarik ayat ini. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 274. Allah ingatkan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Artinya apa? Dua hal ini, keadaan ini nggak apa-apa. Boleh kok kita pamerin, boleh kok kita perlihatkan kepada orang lain, dapat pahala juga. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang salah adalah ketika niat kita salah ketika bersedekah. Niat kita utamanya untuk pamer. Tapi ketika kita memperlihatkan untuk memberikan contoh, ini adalah baik namanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, luar biasa nih. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, kita ingatkan lagi nih setelah ini kita akan ada ngaji bareng sama Ustadz Syam. Ustadz Syam akan mulai membacakan surah An-Nisa ayat 142 dan dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Cecep. Solusinya nih bagaimana caranya agar manusia dijauhkan dari sifat suka pamer. Mau tahu Bu? Mau tahu? Yang di rumah juga mau tahu, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله
قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak mengalahkan Allah, menghapuskan Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sedangkan justru mereka yang terkalahkan oleh Allah. Mereka merasa bahwa mereka mampu mengalahkan kekuatan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang sebenarnya sedang mengalahkan mereka. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka diajak untuk salat, hayya 'alas shalah, ayo kita salat, qamu kusala, mereka berdiri untuk salat akan tetapi dalam keadaan bermalas-malas. Allahu akbar, sami Allah. Nah, ini dalam keadaan bermalas-malasan mereka salat kok, mereka salat. Qamu kusala yura'unan nas, dan mereka ingin dilihat oleh orang lain. Mereka pamer, mereka riya terhadap orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali mereka mengingat Allah. Berarti mereka masih ada iman dalam hatinya. Kemudian disebutkan ini adalah sifat-sifatnya orang munafik, innal munafiqin. Kemudian disambung di ayat 143, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini bingung sebenarnya, saya ini beriman apa kafir sih? Saya ini orang beriman apa orang kafir sebenarnya? Saya kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir, kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir. Mereka abu-abu. Falan tajida lahu sabila. Disebutkan oleh Allah, mereka inilah yang paling berbahaya. Karena mereka ini tidak ada penolong bagi mereka, tidak ada jalan untuk mereka, tidak ada kebaikan untuk mereka. Karena mereka termasuk yang pertama, orang munafik. Kenapa bisa menjadi orang munafik? Karena mereka pamer. Karena mereka malas, karena mereka jarang mengingat Allah. 3 faktor yang membuat mereka menjadi orang munafik. Yang pertama adalah pamernya, karena riaknya. Yang kedua karena ketika mereka beribadah, karena malas-malesan. Yang ketiga karena mereka kurang sekali mengingat Allah sehingga Allah menjadikannya abu-abu. Bingung dia, saya ini beriman enggak? Dibilang beriman, KTP saya Islam. Dibilang beriman, tapi saya enggak pernah sholat. KTP saya Islam, tapi saya masih sering ngelawan perintah Tuhan. KTP saya Islam, tapi saya masih jauh sekali yang namanya akhlak muslim. KTP saya Islam tapi saya kok berbuat jahat sama orang lain. Jadi abu-abu dia. Statusnya Islam tapi sifatnya enggak Islami. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Syam. Bagaimanakah contoh amalan yang tanpa pamer, amalan yang ikhlas? Di Masjid Nabawi di Madinah, ya di Madinah, di sebuah bank ada satu rekening, setiap bulan terisi 150 miliar. Ternyata orangnya nggak ada, orangnya sudah meninggal. Umur rekening itu sekitar 1400. Siapakah atas nama rekening itu? Rekening itu bernama Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sampai sekarang mengalir terus 150 miliar. Ceritanya adalah ketika hijrah, ada sumur namanya adalah Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah adalah milik Yahudi yang pelit. Tiap hari dia menaikkan harga air sehingga jemaah sangat bingung bagaimana cara membayarnya. Datanglah Utsman bin Affan. Aku beli sumur ini. Tapi apa kata Yahudi pemilik sumur itu? Aku tidak menjualnya. Aku beli 1000 dirham. Tidak. Aku beli 2000 dirham. Tidak. Aku beli 10.000 dirham. Tidak. Aku beli 20.000 dirham. Tidak. Bayangkan 20.000 dirham adalah harga sekitar 5 miliar. Hanya untuk sumur dan tidak. Kecerdasan Utsman. Aku beli setengahnya. Maksudmu apa? Kau punya setengah dan aku setengah. Bagaimana mungkin sumur dibagi 2? Bisa. Hari Senin milikmu, hari Selasa milikku. Hari Rabu milikmu, hari Kamis milikku. Begitu seterusnya bergantian. Maka kau boleh jual semahal apapun yang kamu mau. Kau punya 5 miliar, kau punya 20.000 dirham uang waktu itu, tapi kau pun masih punya hak menjual air. Kalau begitu, setuju. Akhirnya betul, ditinggikan harga jual dia. Hari Senin punya dia.
Pas hari Selasa punya Usman. Apa yang terjadi? Jemaah, air ini gratis. Akhirnya jemaah pada ngambil 2 botol. Botol pertama untuk hari itu, botol berikutnya untuk hari esok. Maka esok tidak ada yang beli air. Bingung si Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjual lagi senilai 5 miliar. Dan disumbangkan untuk yatim piatu. Balik dia juga membeli sebuah kebun yang ditanami 1550 pohon kurma. Dan ternyata dari kebun itulah akhirnya diwakafkan. Dan wakafnya dipelihara oleh Kementerian Wakaf sampai sekarang. Dimasukkan ke dalam sebuah rekening, ternyata tempat itu menjadi markazia atau tempat yang strategis. Orang-orang gedung-gedung bangunan yang nyewa di sana membayar sewa sekitar 150 miliar sekarang per bulannya. Bayangkan, orangnya sudah meninggal dan itu disumbangkan untuk yatim piatu, disumbangkan untuk orang-orang miskin. Itulah contoh amalan yang tanpa pamer, amalan ikhlas ingin membantu umat. Hai orang-orang kaya di Indonesia, maukah meninggalkan alam dunia ini dengan meninggalkan kehinaan? Tidak, kita tinggalkan kemuliaan, karena harta kita akan kita tinggalkan. Yang kita bawa nanti adalah mulia, mulia, mulia. Insya Allah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, karena kita niat ikhlas tanpa pamer ingin dilihat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Cecep. Ini Masya ya. Mudah-mudahan nih dengan mendengarkan tadi tausiah yang disampaikan Ustadz Cecep ini semakin kita semangat lagi dan kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak perlu ya. Yang akhirnya menggugurkan semua amal ibadah kita. Ini mungkin sebelum kita mendengarkan kesimpulan atau hikmah dari pertemuan kita hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Saya mau tanya sama Winda lagi nih, mungkin dapat kesimpulan apa nih dari pertemuan kita hari ini buat Winda, silakan. Kesimpulannya adalah benar pamer tidak ada gunanya, justru pamer itu memalukan ya. Buat orang-orang yang seharusnya kita tuh malu kalau pamer. Ya nggak ada habisnya karena di atas langit masih ada langit seperti itu. Terima kasih Winda. Dari Ustadz Maulana mau izin Pak Ustadz? Mari setelah kita belajar, mendengarkan berbagai macam tentang pamer, keburukannya, bahayanya, siksaannya. Kalau begitu, belajar untuk tidak pamer dengan cara apa? Niatkan semua ibadah kita hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, rahasiakan seluruh ibadah kita. Tidak usah mesti orang lain tahu. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri kita, bermuhasabah. Bisa jadi apa yang saya lakukan belum tentu ada pahalanya, atau hilang pahalanya, atau belum sempurna ibadahku. Untuk itu bermuhasabah jauh lebih baik lagi. Kemudian hindarkan bisikan-bisikan syaitan yang mengantarkan apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di hati kita, baik itu dari jin maupun dari manusia sendiri. Kadang-kadang kita dipancing untuk menyebut, untuk memamerkan, untuk memberitahukan. Setelah niat dirahasiakan, bermuhasabah, terhindar dari ibaratnya mohon maaf bisikan setan. Kalau begitu langkah yang terbaik. Ayo hindarkan diri kita dari pujian-pujian manusia, sehingga tetap kita kembali kepada Allah untuk berdoa supaya kita tidak didasari oleh ria pamer tersebut. Doa dan minta tuntunan dari Allah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Cecep tentang tema kita hari ini, pamer itu nggak ada gunanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat Winda, boleh sama-sama ke depan sama-sama kita, silakan. Terima kasih udah mampir ke Islam itu Winda. Terima kasih banyak sekali lagi sudah memberikan masukan-masukan juga. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang hadir di studio hari ini yang sudah menyempatkan waktunya. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Mudah-mudahan Allah kasihkan keselamatan kepada semuanya untuk sampai lagi ke rumah masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan sampai lupa ya, kita ingatkan lagi bahwa sesaat lagi nanti di Trans TV akan ada yang baru. Ada sinetron-sinetron dan juga FTV itu adanya namanya di Sinetrans yang dibintangi oleh artis-artis yang sedang hits nih. Ada Prilly Latuconsina, ada Jessica Mila, ada Hengky Kurniawan,
ada Gunawan dan juga masih banyak lagi teman-teman artis yang lain. Nah, buat jamaah di rumah juga nih yang punya grup Qosidahan, boleh juga nih yang ada di Jabodetabek untuk bisa daftar ke sini langsung kalau ingin tampil. Langsung aja kirim ke email kita di islamituindahtrans.tv@gmail.com. Akhirnya saya Fadli, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Buat jamaah yang di rumah jangan lupa untuk saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Wow, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.